alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para jamaah nu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dipanjangkan umur dan penuh dengan berkah. Bagi pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah atau di luar rumah, mungkin yang ada di kota atau luar kota, atau yang dalam negeri atau luar negeri, tetap saya akan berdoa orang yang selalu setia menonton dengan MBK Barakatul Karomah, semoga dikuatkan iman Islamnya, dikuatkan tauhidnya, dan diberkahkan ilmunya, dan istiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga lagi diberikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam malam kesempatan ini, saya hampir malam Rabu akan membuat lagi, melaksanakan, menjelaskan, akan tambah dengan keyakinan, tambah meningkatkan kepada Allah. Tiada lain, kita hanya berdakwah, hanya Allah yang telah menyuruh, hanya Allah yang bisa, saya tak bisa apa-apa. Akan menjelaskan juga masih tentang masalah seputar mimpi, karena masih banyak yang selalu bertanya-tanya tentang masalah mimpi. Nah, mimpi-mimpi ini banyak rahasia atau bahasa secara syariat atau bahasa secara hakikat. Insya Allah saya akan menjelaskan secara syariat hakikatnya tentang masalah mimpi. Nah, mimpi ini tidak lain, ada yang selalu bertanya, bagaimana Ustaz, saya mah pernah mimpi ketemu sama domba atau kambing, atau saya pernah mimpi ketemu sama sapi, atau ketemu sama onta, atau saya pernah makan daging kambing, atau saya pernah makan daging sapi, ya, atau saya pernah melakukan ke tempat hajatan terus makannya daging sapi empuk. Nah, insya Allah saya akan jawab di sini tentang masalah bila mana kita merasakan mimpi. Nah, ini diantara yang orang yang selalu mimpi dengan ini, itu mimpi yang bagus. Mimpi yang bagus, yang dikasih mimpi lewat ini ya agak jarang sebenarnya. Agak jarang orang yang selama ini mimpi yang ketemu dengan kambing atau makan daging kambing yang empuk atau daging sapi, dengan jarang. Kebanyakan orang yang suka mimpi ini tiada lain orang yang sering melakukan ibadah perintah Allah dan Rasulnya. Maka melakukan sholat, melakukan sedekah, melakukan zikir, tahajud, kebanyakan orang seperti itu. Apa sih sebenarnya? Nah, kalau ini sehubungan dengan nafsu mutmainnah. Karena dalam Al-Quran telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada pangeranmu, radiyatan mardiyah, akan masuk dalam ridhona Allah, padhuli fi ibadi wadhuli jannati, akan dimasukkan sebagai hamba kepada masuk surga Allah. Maka setiap orang yang selalu melakukan atau melaksanakan mimpi, tak usah bingung bila mana pernah mimpi dengan yang tiga ini, diantaranya orang yang selalu melakukan ibadah. Apa sih sebenarnya mimpi? Nah, saya akan baca mimpi dengan kambing, saya akan menjelaskan dulu tentang masalah kambing. Saya akan membacakan kata ulama mengatakan, innal ghamma khuliqallahu min asail jannah. Nah, senyanya kambing itu adalah diciptakan oleh Allah dari surga. Nah, kambing diciptakan oleh Allah dari madu surga. Kalau madu surga itu rasanya manis. Nah, ini madu surga di antara orang yang selalu melakukan ibadah. Insya Allah di sini orang kalau sudah dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi ketemu sama kambing atau memakan kambing daging yang halal itu dan sehat, maka orang itu salah satunya sudah dimulai oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah
sudah mulai merasa manis-manisnya ibadah atau tenang-tenangnya ibadah atau enak-enaknya ibadah. Itu diantaranya orang yang selalu memakan madu kan rasanya. Nah, gimana, coba aja rasain aja. Kalau kita sudah merasakan, misalkan lagi sholat atau wiridan atau yang lain, tapi bikin merasa tenang, hati itu nyaman, atau zikir nyaman, itu salah satunya nafsu yang ada di dalam tubuh kita ini sudah dibikin tenang oleh Allah. Sudah bikin tenang oleh Allah. Nah, kalau dikasih tahu lewat mimpi, kita akan tahu jawabannya di situ. Kenapa? Karena nafsu mutmainah itu adalah domba-domba atau kambing-kambing ada dalam tubuh kita, adalah angon-angonan atau bisa dikatakan apa? Angon-angonan itu bahasa Melayunya ada ngembala. Ya, kita ngembala sebenarnya, ngembala satu hewan-hewan. Nah, nafsu mutmainah kita misal posisinya lagi sholat, itu nafsu kita membawa kemana? Nafsu kita membawa ke pasar, nafsu kita membawa ke pekerjaan, nafsu kita membawa ke rumah, nafsu kita membawa ke tempat-tempat yang lain. Tapi kita cuma diulur, ditarik, diulur. Nah, itu domba-domba kita. Itu sebenarnya domba-domba itu karena ada di dalam tubuh kita nafsu hewannya, yaitu nafsu mutmainah, nafsu yang bikin tenang, itu nafsu domba-domba kita. Makanya di dalam cerita-cerita Kangjeng Nabi Ismail, ketika Kangjeng Nabi Ismail dikurbankan atau disembelih oleh ayahnya itu Nabiullah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dalam tiga kali sembelihan sembelihan tidak putus-putus. Karena ada apa? Ternyata baru ketiga kalinya maka keluarlah kambing. Allah mengeluarkan kambing dari surga, disembelihlah kambing. Makanya orang melakukan kurban itu yang sebenarnya mah itulah menyembelih kambing-kambing yang ada di dalam tubuh kita. Nah, disembelih. Nah, setiap orang yang melakukan kurban, korbankanlah, gitu kan? Kurbankanlah kambing-kambingmu atau nafsu hewaniah, hewaniah kambing itu lewat diantaranya bisa dikatakan bulan Rayagung atau bulan Haji, Dzulhijjah. Nah, itu yang selalu mengeluarkan lewat kambing-kambing itu. Setiap orang yang selalu mengeluarkan kambing, maka orang itu berarti bikin tenang, bikin nyaman. Nah, itu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyembelih diganti oleh kambing-kambing itu. Nah, ada juga yang selama ini orang mimpi makan apa? Mimpi ketemu sama daging sapi, sangat empuk atau enak daging empuknya. Wal baqaru min zafaron, ya. Kalau sapi itu diciptakan oleh Allah dari minyaknya surga. Minyak-minyaknya surga diciptakan oleh Allah. Nah, makanya setiap orang selama ini melakukan sholat atau ibadah atau yang lainnya, maka orang itu yang terkenal secara syariatnya, contohnya begini. Kalau orang mimpi ketemu dengan sapi, misalkan ketemu dengan makan daging sapi, kalau di sisi Allah begini, lewat mimpi, dia ngasih tahu itu Allah, ngasih tahu. Nah, orang di sini biasanya orang yang selalu melakukan ibadah. Karena selalu melakukan ibadah atau jadi imam atau jadi para kiai, maka itu wanginya minta ampun. Itu sudah ada wangi-wangi surga. Contohnya para wali, ajengan terkenal, meninggal, sampai kecium wanginya ke sini. Kita mungkin beberapa tahun, mungkin wali-wali yang lain, meninggal sampai sekarang, wanginya sampai sekarang.
Wanginya gimana sih wanginya? Apakah seperti wangi bisa? Bukan. Ruh yang mencium. Ruh kita yang mencium wanginya. Nih orang-orang yang selalu thariqah dan ma'rifat. Jangankan di Indonesia, di luar negeri itu akan kecium wanginya dengan kebaikannya. Dengan kebaikan ini, orang di kampung kita misalkan ada kiai atau ulama meninggal, di sekitar kita itu akan mencium wanginya. Katanya gimana? Masya Allah, sekarang kiai anu, ustadz anu, ajengan anu sekarang sudah meninggal. Beda ya, seperti yang dulu posisinya lagi ada. Saya selalu dibimbing, saya selalu di apa-apa atau diberikan solusi-solusi tentang permasalahan. Enak, sekarang sudah tidak ada, cuma ada kesedihan. Orang itu bisa. Apalagi sekarang ini kalau tentang masalah keilmuan, orang meninggal sudah terkenal di dalam YouTube, pasti wangi. Itulah salah satu orang ibadah mulai oleh Allah, fisiknya pun sudah mulai tercium. Itulah mulai tercium dengan kewangiannya, dengan terkenalnya ibadah yang terbaiknya. Bukan terkenal dengan kata candaannya, bukan. Cuman candaannya pun juga bisa juga terkenal. Cuman lewatnya lewat nafsu, itu mah. Kalau orang yang selalu melakukan ibadah melain. Orang melakukan ibadah melain, terkenal. Kalau orang pingin wangi, bagaimana rasa itu? Sekarang ulama Jawa, ulama Banten, sampai sekarang, nih ada foto-fotonya, wangi sampai sekarang, terkenalnya itu wangi, sebenarnya wanginya surga. Nah beda sama orang yang misalkan bau. Orang misal walaupun di Jawa, baunya masya ampun. Orang bisa udah terkenal, mulai naik di konten apa di YouTube, tapi berbuat jelek itu orang, bau. Jangankan orang seperti itu, misalnya udah terkenal itu akan bau tercium sama kita. Nah berhubung wal baqaru min Jafar, karena kitanya diberikan mimpi lewat diketemukan dengan sapi. Sedangkan kalau saya bahas di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Sapi misalkan, lebih banyak lagi yang sebenarnya kalau di sisi Allah sapi-sapi itu apa? Sapi-sapi ini adalah tubuh kita ini. Ada yang selalu banyak nafsu hewaniah. Nah itu seharusnya dijadikan sapi. Surat Al-Baqarah menyatakan. Insya Allah saya lebih lanjut lagi tentang masalah wangi-wanginya sapi. Pembahasan bila mana kurban itu tiada lain satu sapi, maka cukup mengorbankan sampai ke 7 orang. 7 orang sama melakukan kurbannya 7 orang, maka keuntungannya juga banyak insya Allah kalau bahasa padilah. Nah kita ketemu juga, saya gimana tadi saya pernah mimpi lagi sama unta. Bagaimana masalah unta? Nah kalau unta itu ketemu sama kita, mungkin kita lagi di Mekah atau di mana, banyak selalu ketemu dengan unta. Minuriha. Wal ibilu minuriha. Onta itu tiada lain adalah dari cahayanya surga. Atau misalkan dari cahaya-cahaya surga. Nah kita bila mana geus nyampe ke sana dengan keilmuan secara syariat atau secara hakikat, kita naik unta. Untuk kemana naik unta? Untuk ke surga. Secara syariat seperti itu kan dicontohkan Kangjeng Rasulullah SAW menuju Baitullah itu pakainya unta, tunggang unta. Nah us berhubung tunggang unta, nyampe lah ke Baitullah. Nah kita insya Allah ku ayeuna sampai ke naik unta, perjalanan kita menuju kepada Allah naik tunggang-tunggang unta. Nah kita lewat ini dikasih tahu, wahai hambaku, wahai anak-anakku, wahai makhlukku, kata Allah, kamu sudah ditemui dengan unta. Kamu itu harus tunggang dengan unta menuju kepadaku. Cahaya-cahaya Allah
di situ antara anak banyak yang selalu mimpi orang yang selalu melakukan ilmu hakikat, syariat dan ilmu tarekat, ilmu syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Di situ akan ditemui dengan makhluk-makhluk itu. Kata Nabi, dengan unta. Bagus itu mimpi kalau ketemu makan daging unta atau ketemu dengan unta. Satu lagi, tidak lain Indonesia dan menjelaskan dari tentang masalah ini, dari tentang masalah ulama. Gimana tadi sekarang saya ketemu dengan kuda?